Makanya gue bingung anak-anak sekarang padahal di atas capek lu. Tapi pada naik-naik aja gue bilang. Udah gitu udah naik nyampah lagi di atas kan. Makanya gue akhir-akhir ini tuh udah berhenti dulu naik gunung gitu. Bukannya berhenti sih, vakum dulu gitu naik gunung. Karena gue malu kalau naik gunung. Suka dibarengin sama yang anak-anak baru terus buang sampah gitu. Pengen cuma kebelah tenar gitu bang. Iya, jadi pengen update Instagram Iya, buat biar update-update gini gitu. rasanya. Oke guys, sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Gue hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke guys, makasih yang udah pada subscribe. Langsung aja kita tonton videonya. Sekerwi. Kalau jadi anak gunung apa sih gitu bang sebenarnya yang dicari? Yang dicari sebenarnya ketenangan. Naik gunung ya ketenangan. Dicari ketenangan. Nggak ada lagi. Tenangan gitu ngeliat view. Iya kan kita kan namanya kerja di Jakarta ya kan. Mumet pasti kan. Iya. Iya mumet pasti kita nyari yang tenang-tenang gitu. Kita mau ke gunung, totonya rame. Udah gitu anak-anak bocah baru yang buang-buang sampah sembarangan. Gue mahal dah. Tapi pernah nggak kayak gitu bang Mamen? Nggak lu gamparin bang? Ah, enggak gue sengkat masuk jurang. Kagak, gue cuekin aja gitu, cuman gimana ya teriak-teriakan gitu. Ya, jamet banget ya. Ya malu gue makanya nggak naik gunung dulu untuk saat ini. Nah misalnya lu kayak udah sampai puncak tuh bang, perasaan lu gimana sih? Apa yang lu lakuin gitu kalau udah sampai puncak? Ke puncak sempet nangis sih. Nangisnya itu karena apa? Nangisnya itu karena perjalanannya kan rumit kan. Kita kan kita bawa tas berat ya kan, udah bawa makanan gitu. Udah gitu kita nangisnya udah sampai puncak nangis gitu. Kayaknya enak banget, tenang. Udah gitu kita bareng sama teman-teman nih deket nih. Jadi mana yang bener-bener temen, mana yang sekedar temen gitu. Mana egois, mana yang gak egois itu ketebak semua kalau naik gunung. Kenapa gitu bang Mamen? Kok bisa ketebak? Ya misalnya lu kayak lagi jatuh. Ntar dulu sih Dik, ih orang gue lagi nanya. Itu bisa bang Mamen bisa ketebak-tebak gitu gimana gitu loh, kok bisa tahu kalau ini tuh orangnya egois, ini tuh ya gitu, ini tuh Iya. yang baik, yang beneran gitu gimana tuh? Ya gara-gara di trek. Sebenarnya perjalanan tuh bisa nebak seseorang. Jadi perjalanan misalkan dari sini ke sini, ini orangnya gimana sih gitu. Misalkan kita cuma punya air nih, 1 botol doang gitu, seliter gitu. Ini kalau dia minum semuanya kan berarti dia egois dong. Kan kita punya temen ya kan. Iya, betul. Ya lo minum dikit-dikit aja gitu. Ntar sisanya kasih temen gitu loh. Kayak ninggalin apa nggak ninggalin, terus kayak Solidaritas. Iya pokoknya gitu-gitu loh. Sakit apa gimana kakinya kesleo. Kita bisa ngatasinnya enggak gitu kan, ninggalin apa enggak. Kalau ninggalin sakit kan. Coba itu wadidaw. Ini kan enggak sih? Ini Iya bang Mamen, iya. bener banget sih itu. Tuh Dik, tadi mau nanya apa Dik? Lupa. Goblok. Apaan ya? Gue lupa anjir. Nih bang Mamen nih, Apa tuh? nih ngomongin seputar naik-naik gunung gitu kan biasanya kan ada ongkir anjay, ongkos. Ongkos kirim. Budget. Oh budget. Pengeluaran gitu bang. Iya. Pengeluaran Tapi mau setiap naik gunung gunung. beda-beda kan ya bang Mamen? Pasti setiap gunung beda-beda kan. Kita kan di Jakarta kan. Kalau ke Jawa Tengah lebih besar budget kita yang keluarin. Kalau kita ke Jawa Barat ya agak minim, paling sekitar 300.000 itu ngepres ya, 300.000 Itu pulang pergi tuh. pulang pergi. Sudah mengemis gitu loh. Gimana sih? Ini ceritanya mau ngemis apa naik gunung sih? Naik gunung Oh, Bang Mamen. 300.000 kalau ke Jawa Barat. Kalau mewahnya gitu bang, biar kita bisa makan terus jajan-jajan itu berapa gitu bang? Ya gope 500.000 ke Jawa Barat ya. Itu udah mewah banget ke ke Jawa gope. Barat tuh, seputar Kalau Jawa ke Barat. Jawa Tengah ya 1.000 lah, 1 juta lah kalau mewah ya. 1 juta. Kalau yang mau ngepres sama lo ngemis-ngemis di jalan ya gope lah. 500.000 cukup. Udah itu udah makan enak banget itu. Udah santai-santai. Nah gunung yang paling mahal kayak di mana sih bang? Menurut lo? Yang pengeluarannya paling banyak gitu? Pengeluaran kalau setahu gue ya jauh gitulah. Di mana ya, NTT ya? Di mana sih namanya itu yang Oh Gunung Palawijaya apa sih? Wijaya gitulah. Jaya Wijaya. Ah iya Jaya Tapi Wijaya. bang Mamen pernah ke situ? Enggak pernah lah budgetnya. Gua nungguin YouTube ini aja dulu kalau Ntar gua danain bang Slow kalau ini udah sukses YouTube-nya. Allah. Iya. Tapi itu saljunya tinggal dikit tau bang. Saljunya tinggal dikit. Ya kan tinggal disemprot-semprot lagi aja biar dapat saljunya. Emang iya ya? Gue nggak tahu infonya itu loh. Tinggal dikit bang.
Dia lama-lama menipis nggak tahu kenapa. Kayaknya udah terkikis otaknya. Kok otak Nah, lagi itu nih? yang Bang Mamen tadi, kalau Bang Mamen naik-naik gunung tuh di mana yang paling mahal gitu Bang Mamen ngeluarin biaya? Ya itu dia Jawa Tengah. Jawa Tengah. Apa tadi gunung apa? Sumbing ya? Sumbing, Sindoro. Ya budget sih nggak terlalu besar ya karena kita Itu mahalnya di rame-rame. mana Bang Mamen? Kayak transportasi sih kalau mahal tuh naik gunung tuh transportasinya. Kalau buat naik gunung masuk gunung gitu pendaftaran gitu murah, paling cuman ya 25, paling besar ya cepet lah gitu loh. Bukannya setahu gua kita kayak bisa sewa porter gitu bang yang ngangkat. Sewa porter bisa. Mahal lagi tuh ya bang. Nah iya bayar porter lagi. Cuman gue sekarang nggak pernah sih. Bukan sekarang sih, semenjak naik nggak pernah pakai Jadi porter bawa gitu, sendiri bawa gitu. sendiri. Karena Biar apa ya? teman-teman gue strong juga, gitu bawa tas gede kan. Tapi dikenain dana gitu ya bang, kayak misalnya lu kayak bawa kamera terus kena dana lagi. Oh enggak itu enggak itu udah masuk doang misalkan 25.000 gitu loh. Yang mahal tuh transportasinya, kita misalkan kalau kemana kita mau naik pakai pesawat gitu, ntar pakai kereta, ntar pakai mobil kan kita nggak tahu kan. Terus kesana-kesananya kayak perintil-perintilannya sampai dalam-dalamannya kan bisa naik Gojek naik ojek ya kan, atau naik angkot, kita kan dihitung-hitung gitu budgetnya segini gitu, terus sama makan segini gitu, sama lo jalan-jalan tuh kalau ke Jogja lo ke Surken gitu. Surken tau nggak? Surken nggak tahu bang. Ya, ntar pasti tahu. Surya Kencana. Surya Kencana. Itu mah Jawa Barat Surya Kencana. Kenapa sih lu jadi anak gunung gitu bang, nggak pengen jadi anak pantai apa-apa gitu? Yang selalu gitu kan di gunung kan kayak ribet banget, nanjak dulu lah, ini dulu lah. Alasan lu apa gitu mau jadi anak gunung? Alasan gue naik gunung karena gue suka traveling sih sebenarnya. Cuman sebenarnya nggak ke gunung doang sih, gue suka ke pantai gitu. Cuman yang lebih seringnya ke gunung gitu. Paling ya ke Curug kalau saat ini ya. Paling ngecamp di Curug gitu. Saat ini ngecampnya di Curug sih. Cuman kalau gue ke gunung kayaknya gue masih malu. Kenapa Masih banyak anak bocah yang buang-buang sampah gitu. Jadi kalau kayak gue ngeliat di Instagram tuh postingannya kayak sampah mulu gunung, gue malu kan. Akhirnya gue ke ini aja, ke mana? Curug. Ke Curug, ngecamp di Curug gitu, yang deket-deket kayak Bogor, Sukabumi gitu-gitu loh. Tapi Bang Mamen selama ke gunung gitu suka ini nggak sih kayak kesasar gitu Bang Mamen? Kesasar. Kan kayak jauh Disasarin gitu bang, gitu, terus kayak suka. kayak diputer-puterin. Setan bingung gitu, kena setan bingung. Setan bingung. Tapi emang beneran ada? Setan diputer-puterin gitu sebenarnya ada sih. Cuman kitanya nggak ngerasa gitu loh. Cuman kalau kita perhatiin nih, misalkan kita kan kalau naik gunung pasti kan ada dikasih peta gitu kan. Misalkan dari pos 1 ke pos 2 berapa jam gitu, pos 2 pos 3 berapa jam gitu. Kan kita punya patokan gitu, misalkan berangkat jam 8 ya ntar sampai misalkan pos 2 jam 9, misalkan patokannya sejam gitu. Misalkan lebih dari sejam itu ya berarti kita wah ini ada nggak beres gitu loh. Misalkan kita berangkat 2 jam, kok nih harusnya sejam nih, kok kenapa bisa 2 jam gitu kan. Nah kita balik lagi nih ke teman, berarti dia berhenti bisa gitu ya kan. Ntar lama gitu, ngapain entar apa kalau kita jalan semua nih, berarti kalau kita nge-track terus nih harusnya kita sejam dong gitu. Kok bisa 2 jam nih? Nah kita berhenti di situ. Ada yang aneh tuh bang. Ada yang aneh, berarti itu apa nih, kok ada yang ngaco ya katanya gitu. Tapi Bang Mamen pernah nggak kayak gitu? Kalau gitu sih pernah nggak ya, gue lupa sih, soalnya dia nggak ngerasa gitu gue loh, karena di track Karena kelakuan kita juga katanya ya bang. dari perkataan tuh nggak boleh kotor kan, nggak boleh kasar, ngeri sih. Bener-bener harus jaga sifat banget berarti kalau udah nyampe atas lah gitu ya. Ibaratkan kita ke rumah orang, kita ya masa ya kita teriak-teriakan anjing babi kan, Iya, nggak mungkin juga di rumah orang ya kan. Iya sih. Ya harus permisi, assalamualaikum, numpang makan ibu gitu Oh, kan, gitu. numpang makan. Berarti Saya belum bener ya? makan sebulan gitu. Berarti bener ya kata orang kalau misalnya mau ke sana tuh, kalau mau naik gunung kayak gitu tuh, iya jangan apa sih? bahasa- Sesumbar gitu loh. Heeh. Sesumbar. Jangan petakilan lah, jaga sifat. Jaga sifat, jaga jarak. Corona kali ya. Nah, menurut lu nih bang, seandainya nih lu kayak kesasar gitu, kepisah dari temen lu, kan lu harus survival gitu. Apa gitu yang bakal lu lakuin bang? Gue ngelakuin kalau gue naik, Pernah nggak sih kepikiran gitu bang? Wah, takutnya gue kesasar, apa yang bakal gue siapin gitu buat ntar? iya setiap pendakian pasti gue nyiapin kayak SOS gitu kan. Apa tuh bang? Gue pasti nyiapin kayak pengapian yang nggak harus pakai korek tuh apa gitu. Terus kayak gergaji, kan ada tuh gergaji kecil tuh, jadi buat motong kayu gitu.
Jadi bukan gergaji yang kayak gini, jadi gergaji yang ditarik gitu keren. Oh iya tahu. Nah, dari pengapian udah gue siapin semua, misalkan tapi amit-amit lah ya kalau kesasar gitu nggak mau juga kan. Itu buat apaan Bang Mamen? Kayak motong kayu gitu. Misalkan kita bikin pengapian kan butuh kayu kan. Oh iya. Kalau kita nggak bawa gas, nggak bawa kompor, kita mau makan apa kan? Makan elu. Nggak mungkin juga. Pahit daging gua, Bang. Jadi motong kayu nih dibikin ya kita bikin pengapian. Ntar masalah makan ya makan angin paling. Dong. Harus kayak memburu gitu ya, Bang, makan apa aja gitu. Tumbuhan sih paling biasanya kalau di gunung kan ada tumbuhan kayak pohon apa, daun apa nih yang bisa dimakan gitu-gitu, kayak buah Buahnya apa gitu ya kan? ada buahnya gitu-gitulah pokok. Gue sih cuma takut kesasar doang, Bang, kalau naik gunung, sumpah dah. Cuman kalau gunung-gunung sekarang ya setahu gue tuh udah ada jalurnya gitu, kita tinggal ngikutin doang, Bray. Ya tapi ada aja gitu yang masih keluar dari rombongan. Paling kita udah 10 orang nih, tahu keluar dari rombongan. Kenapa gitu? Nah itu dia tuh yang gue nggak tahu tuh, kayaknya sih dia katanya ngomong sembarangan gitu, dia nggak sopan katanya Atau seperti kayak itu. dia Dan pengen juga mau buru-buru cepet nyampe kali apa gimana tuh? enggak, kalau dia buru-buru cepat sampai, semua juga pengen buru-buru sampai sih. Iya benar. Iya kan? Karena kita nggak mau lama-lama di trek banget gitu kan, bahaya juga kalau misalkan kita nge-trek pagi sampai malam kan, kita kan harus nyiapin kayak senter gitu loh, harus siapin bener-bener pas gitu. Kalau buat naik gunung kalau sembarangan kayaknya ngeri juga kan, kalau kesasar gitu kayaknya nggak mau juga. Tapi buat jalan trek malam pernah gitu, Bang? Malam gitu. Trek malam pernahnya tuh dari pagi sampai malam sih gue 12 jam gitu. Ya itu dia tadi yang tadi Gunung Lawu. 12 jam gue naik tuh sampai pos 5. Itu belum puncak ya. 12 jam belum sampai puncak, baru sampai pos 5. Kalau dihitung sampai puncak berapa jam tuh nyampe Gunung Lawu? Lumayan sih itu sampai malam kan. Kok bisa sih sampai 12 jam, Bang? Itu kan lama banget gitu. Iya itu gue jalannya salto sebenarnya. Ya sih. Kayang. Gue bukan jalan biasa tapi salto gitu. Sampai atas. Kenapa tuh, Bang, bisa 12 jam, Bang? 12 jam ya jauh, Bre. Gue lewat Candi Cetok masa. Apa lu diputar-putar apa Dibilang muter-muter nggak sih? ngaso terus? Emang segitu kali Emang ya? perjalanan jauh sih. Sebenarnya kalau dihitungannya 8 jam ya. 8 jam, paling lama 10 jam. Karena yang teman-teman gue nih ada sebagian gitu yang maksudnya udah lemah gitu, maksudnya bukannya lemah sih, udah nggak kuat gitu loh. Maksudnya kan bawaan banyak banget kan. Biasanya kalau awal-awal tuh emang semangat kan. Pas udah pertengahan mau puncak-puncak deh loyo aja. Loyo banget udah. Kayaknya udah mulai turun staminanya gitu loh. Jadi makin lambat. Gitulah. Oke nih Bang Mamen, Ya. thank you banget untuk ceritanya kan, pengalamannya. Jadi ada Bang Mamen boleh tuh kasih pesan-pesan buat para pendakian gitu yang suka naik gunung. Mungkin Bang Mamen ada yang mau disampaikan. Buat pendaki ya? Buat pendaki baru kali ya? Ya boleh. Buat pendaki baru, lo sebelum mendaki tuh siapin fisik dulu gitu loh. Biasanya kan ada yang sering kecelakaan nih kan di trek kan. Itu karena fisiknya kurang apa sih? Kurang fit gitu apa? Fit ya ibaratkan gitu loh. Terus kayak peralatan lo yang peralatan pribadi lo dulu gitu loh, bukan peralatan tim ya. Peralatan pribadi lo dulu lo lengkapin kayak modelnya kayak sleeping bag, jaket, sepatu, sendal lah kalau lo perlu gitu loh, kayak senter gitu, kupluk dan lain-lainnya lah, pokok penghangat lo gitu loh. Biasanya kan kalau di gunung kan dingin banget gitu, cuacanya itu nggak jelas, dinginnya tuh dingin beda gitu loh, bukan kayak dingin kayak di sini gitu. Benar-benar nusuk ke tulang gitu ya. Iya kayak nusuk gitu. Kita kan butuh, kalau tidur kan kita butuh sleeping bag gitu, terus jaket, Wanita. Wanita. enggak wanita mah. Maaf. Terus kalau di gunung jangan buang sampah sembarangan, gue Nah, mohon itu banget dah. pesan banget tuh. Gue juga pengen naik gunung, gue bilang lu jangan buang sampah sembarangan dulu, gue juga pengen naik gunung banget. Gue bilang gue pengen nikmatin alam ya kan. Masa gara-gara lu naik gunung nih sampah gitu di mana-mana, gue Jadi jelek pemandangannya tuh, Bang. pemandangannya kurang bagus ya kan. Kalau Iya, gue bikin konten juga kurang cihuy ya kan. Cihu ya. Oh, lu punya konten juga, Bang? Nah punya lah. Oh, lu punya apa nih YouTube-nya nih? Coba, Bang. YouTube gue Rahman Cuap-Cuap. Rahman Cuap-Cuap, guys. Ntar bakal gua taruh cantumin di sini. Oke, Di terima kasih. tonton itu udah wah, gokil itu channelnya. Oh. Terima kasih Jasli. Semakin sukses. Semakin sukses. Amin. Nah, sebelum konten ini berakhir nih, Bang.
Ada apa nih? Ada game nggak? Lo nggak mau nanya Instagram gue dulu? Oh iya, Instagram. Dari Dong, tadi lo itu di Instagram, lo Instagram gue harus tahu. Banyak tuh yang follow. Enggak lah. Nope. 15. Anjing. Makhluk astral semua tuh, gaib. Paling 15. Apa tuh Instagramnya, Bang? Instagram gue Surahman Mamen. Siapa? Surahman Mamen. @surahman mamen. Surahman Mamen. Cowok fuckboy perumpung tuh. Anjay. Follow guys, Surahman Mamen gitu ya. Surahman Mamen. Mamen. Ya, oke. Katanya Bang Mamen ada game nih. Kok ada game sih? Gimana sih? Ya, udah kita bikin Bintang tamu. game aja. Mungkin Bang Mamen punya ide-ide buat kita main game gitu biar Iya, apa ya? biar seru penutupannya Biar gitu, seru Bang. penutupannya. Enggak Biar krik seru. banget lah. Game apa ya? Yang simpel aja ya. Gini aja ya, gini ya. Gini. Tau gak sih yang main game-game ini yang angkat-angkatan, misalkan kita kan totalnya jempolnya ada 6 nih. Saya kan 2, 3. Lah kok 3 sih, Dik? 2 jempol gua, Bang. Lu ngaco lu ya. 3. Totalnya 6. Nah, misalkan siapa yang jalan duluan nih, si Lia misalkan jawab nih, misalkan 1. Dia ngangkat 1, kita ngangkat 1, berarti dia nggak menang. Misalkan Berarti tetap dia begini? berarti misalkan dia ngangkat 1, nah kita nggak ngangkat, berarti dia jempolnya dikurangin 1. Nah, yang siapa cepat yang ngurangin yang abisnya jempol ini berarti dia yang menang. Oh iya, paham. Iya. Yang- Terus yang kalah diapain nih? Yang kalah salto-saltuan kali ya. Salto. Jangan lah, Bang. Saltoan Bang Mamen. Gimana ya? Yang lebih ekstrim, yang lebih ekstrim. Ya apaan, Dik? Tiarap sambil makan paku, Bang. Buset dah. Nggak boleh ya? Ya jalan jongkok kayak lo, Bang. Kenapa nggak jilatin Jainuri aja? Buset, kira-kira lah. Kameramen gue itu, Bang. Udah gue impor. Kardusnya dari besi. Sadis pokoknya. Lah ini kagak jadi nih. Lah buset. Squat jam ya. Squat jam apa jalan 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 jongkok. jongkok aja kali ya lebih enak ya? Yang cowok jalan jongkok, Yang cewek telentang. Udah ini ya. jalan jongkok ya? Jalan Oke jongkok. nih, siapa gambreng dulu Gambreng. dong. Biar real. Kalau paling Gambreng. gambreng, ih gue menang. Ya apa sih kok begitu? Gue dua ya. Ini di perumpung kayak gini gambreng. Aku 2, pisau putih bisa hitung. Gue dong menang dong. Ya nggak Ya sih? udah berarti dari Bang Mamen Iya, kemana? berarti ke kanan lah. Ya udah, Mas Yaudah, Odi. gue ya. Sini dong biar adil kali. Yuk, gue ya. Heeh. 1, 2, 3. 2. Banyak banget sih lu. Gimana sih? Udah buset. Iya Nggak bener. apa-apa tapi bener Iya kan, Bang? bener. Berarti belum masih belum. Oh nyari biar lu menang gitu nyarinya. Enggak, maksudnya biar kalau pas lu ngerti nggak sih, Dik? Ngerti, Bang. Gue pulang nih. Iya. Ayo, Gua apa siapa gua? lo ya. 3. 1, 2. Berarti lu nggak menang. Kalau kita semua ngangkat 3, totalnya total jempol yang diangkat 3, berarti lu kurang 1 menang. Oh iya. Berarti lihat. Ayo. 2. Berapa tuh? 4 ya? Gue ya 4. Ih, gue bener. Gue berarti kurang 1 ya. Ya, gue tinggal 1. Gue tinggal 1. Bang Mamen nih. Tinggal satu apanya? Ini jempolnya. Kalau gue menang berarti gue iya, hilang Pak. duluan. Berarti lu berdua jalan jongkok Gua nih ya. mampus. Iya. 7. Mana ada tuh? Gimana sih? Jempolnya berapa sih? 2. Oh, berarti sisa 6. Oh, 5. Ulang. 3. Gue jadi gak konsentrasi. Ya, curang itu udah 3, Bang. Gue Hilang gak 1 gua. Gue gak konsentrasi. Ulang jadinya. lagi dia. Udah deh. Oh, ulang lo. 2. Anjing. Lu, Mbak. Dia. Iya. 2. Wih, Oh bener. iya benar. Biar kesian dia cewek sendirian nih kan. Apa ya? Gue ya. 1. Ya. Lah gua menang. Lah gue kan gitu jawaban gue menang. Lo ngangkat doang 1. Berarti Sodik yang Gua jalan jongkok habis. dong. Enggak. Kan dia kan gue kan 1 sisa 1 juga ya. Dia paling banyak. Enggak, lo berarti lo tanding dulu berdua. Lo kan iya. tinggal 1 kan? Lo tinggal 2. Ya berarti. Lah lo satu. Gue bingung ini game apa sih anjing? Kayak gue. Dia mangkat jempol. 3. Berarti lo kurang 1. Nah. Kalau 0 boleh nggak, Bang? 0. Ya nol boleh, berarti lo nggak ada ngangkat. 0. Oh iya, tolong. Gue pelangap-pelongo lagi. Jalan jongkok lah. Dari mana, Bang? Dari sono no, ujung no. Ketemu orang-orang Gojek no. Jangan jauh-jauh, Bang. Udah sini aja, udah jangan jauh-jauh, sini aja. Sini aja. Ya. Kacau. Dibegoin gue anjing. Selamat Dik. Ya, sama. Anjing kurang ajar sih nya. Udah balik lagi Balik Dik. lagi, Dik. Itu menandakan kalau lu tuh kalah, lu tuh
tuh paling di antara kita. Iya, paling tolol gua pokoknya. Anjing gua. Selamat Dik, parah. Oke, terima kasih Sodik sudah datang ke acara bintang tamu gua. Iya. Semoga Kebalik Bang Mamen. kebalik. Oke guys, mungkin kontennya segitu dulu ya guys. Thanks udah mau datang nih Bang Mamen untuk Iya. membagi pengalamannya. Ya, sama-sama Dik. Jangan lupa nih di subscribe juga nih. Pasti channel tuh. Jasri Channel dan apa nama konten YouTube lu Bang? Rahman cuap-cuap. Oh, Rahman cuap-cuap. Rahman cuap-cuap nih guys. Untuk video ini segini aja mungkin. Untuk selanjutnya mungkin gue bakal ngadain podcast yang lebih seru lagi guys. Thank you. Enjoy for watching.